Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan ulama kita, pengurus Masjid Nurul Falah yang mulia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Dr. Randus Buya Ahmad beserta seluruh stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh wanita, pemuda, wabil khusus remaja, dan anak-anak kami yang sangat kami sayangi, yang merupakan generasi penerus dan pelurus negeri ini. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang dijanjikan Allah dalam sebuah hadis kursi, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Rumahku, kata Allah, di muka bumi adalah masjid, termasuklah Masjid Nurul Falah, masjid tertua di Kuok ini, 1926. Waktu itu saya masih remaja. Jadi umum saja. Tak ada lagi Bapak Ibu yang lahir 1926. Ya ada dong, ada. Nah. Orang yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamu. Jadi alhamdulillah, malam ini kita ditunjuk oleh Allah menjadi tamu Allah. Maka seharusnya kita harus berbangga, bersuka. Kenapa demikian? Diberi kesempatan menjadi tamu Allah. Kalaulah boleh manusia ini dan mampu mendengarkan bahasa jeritan orang yang ada di dalam kubur, maka Bapak Ibu tak bisa walebat dekat kuburan, karena ribuan manusia ingin hadir seperti awak sekarang ini. Irinya menengok awak ini, Bapak, masih bisa melangkah ke masjid. Seandainya orang itu bisa, mereka pun akan melangkah walaupun bentuk pocong. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, baik dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, bahkan dimanapun dia berada, di desa, di kota, di lembah, di gunung, di sungai, di ngarai, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, salah satu kewajiban kita adalah berusaha untuk meniru Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Hal itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat yang ke-21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah, pada diri Nabi kalian itu ada contoh teladan yang baik bagi kamu. Uswatun hasanah, kalau kita buka lembaran tafsir, itu diartikan contoh teladan, contoh kebaikan, dan contoh kebahagiaan. Rasanya hasanah, yang disebut uswatun hasanah, hasanah ini kata yang tak asing di mulut orang beriman. Bahkan doa inilah yang sering awak sebut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan awak sebut. Wa fil akhirati hasanah. Dua kali. Wa qina azabannar. Kalau kali 5 waktu 10 kali awak sebut Rabbana atina tersebut. Dan doa ini bagus awak lazimkan. Mengapa demikian?
Karena menurut pengakuan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal bersama Rasul, Rasul sendiri kata Anas jarang meninggalkan doa ini. Maka kalau bisa sesibuk-sibuknya apa, janganlah tinggalkan doa Rabbana Atina tersebut. Orang Indonesia menyebutnya doa sapu jagat, padahal di Mekah tak dikenal doa sapu jagat. Indonesia pun hebat. Jangan tinggalkan doa ini. Bahkan kalau ada seorang imam atau seorang ustadz memimpin doa dalam sebuah acara, tak dibacanya Rabbana Atina, rasanya kurang lengkap doa. Atau doa itu terlalu panjang, maka awak berharap dia cepat-cepat membaca Rabbana Atina. Kan ada kadang-kadang ustadz ini, tapi bukan ustadz yang di sini, Pak Ahmad. Ada ustadz kadang-kadang tak kala dia disuruh membaca doa, memimpin doa, maka seluruh doa yang dipelajarinya dibaca. Mulai dari doa masuk WC sampai doa masuk masjid. Mulai dari doa yang dipelajarinya tamat TK sampai tamat sarjana. Awak yang tadi bersemangat berdoa karena terlalu panjang, sepanjang tadi bongkok, maka awak turunkan tangan. Tidak sanggup, tidak bongkak di bawah. Akhirnya karena panjang juga, awak letakkan di bawah. Doa apa yang Bapak Ibu harapkan cepat dibaca oleh Buya? Iya, Rabbana Atina itulah yang awak tunggu-tunggu. Bilolah Buya membaca Rabbana Atina. Begitu si Buya membaca Rabbana, nanti awak mulai bergumam-gumam. Selesai doa. Rupanya ada belum penituan. Rabbana, mudah-mudahan Atina. Rupanya tidak. La tuzigh qulubana. Oh, ini Rabbana, awak harapkan Atina. Dia baca Zolanna. Tapi tak kalah Buya membaca Rabbana Atina, awak yang tadi kurang semangat lalu mengangkat tangan. Selesai doa. Begitulah pentingnya doa ini. Nah, hasanah diartikan dalam doa ini yang awak ulang 2 kali tersebut, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi masalahnya, doa yang awak minta kepada Allah hasanah di dunia, hasanah di akhirat tersebut, di mana Allah letakkan hasanah itu? Jangan bayangkan tak kala awak berdoa hasanah tubuh, kalau awak menjadi kaya baru awak disebut bahagia. Lah punya rumah gadang, karpet kabantang, makanan terhidang, ada udang yorandang, ditambah hompe-hompe Palembang, piti banyak ibang, abang apa ini apa tobang. Tapi suami atau kanan jangan nak suka memangkan, aku nak mau sembahyang alamat mati masuk jurang. Jangan Bapak bayangkan hasanah itu, bahagia itu kalau sudah punya rumah batike, sedan bangkide, piti balipe, omes sabete, bini berompe. Entah dari mana dapat. Tidak ada hubungan hasanah kebahagiaan dengan harta. Allah sudah tetapkan mana seseorang yang kaya, mana yang miskin, tinggal awak berusaha. Kalau rezeki musyawarah kan sampai jolang lo kata orang tua kan. Pala tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Pandai itu ya Bapak Ibu yang berbahagia, hasanah tak ada hubungannya dengan jabatan. Hasanah tak ada hubungannya dengan gelar, dengan pujian. Di mana Allah letakkan hasanah yang awak minta? Awak minta kepada Allah, ya Allah bahagiakan hidupku ya Allah. Konsep hidup yang bahagia itu kayak mana? Ya tak? Awak kan minta kebahagiaan, ya Allah bahagiakanlah hidupku ini ya Allah di dunia. Kan itu artinya. Ya cara hidup bahagia di dunia yang awak minta itu mana? Maka Allah jawab,
laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kalian nak menengok orang bahagia, kalau kalian ingin bahagia, baik di dunia atau di akhirat, tengoklah Rasulullah. Nah, begitu. Terapkanlah apa yang dilakukan Rasul, maka kalian pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena Rasulullah Bapak Ibu orang yang paling bahagia hidupnya. Tidak ada orang yang paling bahagia hidup dunia akhirat kecuali Rasulullah. Beliau itu tidak sembarang manusia, Mustafa wal Mursalin, penghulu daripada segala rasul, Imamul Muhtadin, imam yang mendapat petunjuk, Rasulul Amin, Rasul yang dipercaya, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau nak menengok orang bahagia, tengok Rasul. Kalau ingin bahagia, ikuti Rasul. Akan sederhana di dunia sampai ke kampung akhirat. Permasalahan kita malam ini adalah, saya sangat senang tak kalah Buya Ahmad mengatakan bantai lah Ustaz sampai tengah malam belum. Senang. Lama-lama. Dan kuah kan jauh dari Pekanbaru kan. Tapi bagi yang mengantuk boleh pulang. Sebab kalau duduk dalam masjid ini tidak mau lama-lama. Yang mau lama di meja domino. Mengapa beliau ini bisa dijadikan contoh kebahagiaan? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah ini mencontoh manusia yang sifatnya manusiawi. Beliau yang Allah bicarakan kelahirannya ini Bapak Ibu manusia. Beliau bukan malaikat. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu sejenis malaikat. Nah, beliau itu manusia. Apa manusia? Kalau manusia disuruh mencontoh manusia bisa lah Pak. Tinggal mau atau tidak mau, itu cuma masalahnya. Beliau manusia, Allah manusia. Manusia disuruh mencontoh manusia bisa. Yang tidak bisa kalau manusia disuruh mencontoh malaikat. Tidak mungkin bisa. Sebab ada sifat malaikat yang tidak bisa awak contoh. Antara lain malaikat tak pakai makan, tak pakai minum. Sanggup awak mencontoh. Saya takkan semangat kalau tidak ada acara makan tadi. Bro, mulai kalau bukan karena manu sebagai ustaz, aku tamu-tamu sebenarnya. Tapi awak kan ustaz. Kalau tamu itu ditengok. Boleh itu kudoin itu banyak sampah yang belum makan. Tidak meriah sebuah acara kalau tak ada acara makan. Lahir anak, akikah makan. Wisuda anak kita, syukuran makan. Dipinang orang anak awakku makan. Pesta pernikahan itu jelas makan. Bocorai pun anak makan. Dan iya kemarin saya diundang oleh ibu-ibu, Ustaz, iya Bu, bisa datang ke rumah acara apa Bu? Nak mendoa sini Ustaz. Kebetulan dulu anak buku aku, itulah Ustaz, muncul tak bisa diraih, malam tak bisa ditolak. Anak buku bocor ini Ustaz. Jadi mendoa sini aku makan. Aku menolak makan, itu tak peduli nak bocorai dan namanya makan. Membangun masjid jembatan jalan baru ramai kalau ada acara makan. Kalau tak percaya cobalah besok pagi. Umumkan aku ya. Besok kita gotong royong di sekitar Masjid Nurul Falah. Tapi sebelum itu kita makan bersama di tempat malam ini dan boleh bawa pulang. Insya Allah ramai. Tidak bisa mencontoh malaikat. Malaikat tidak pakai tidur. Sanggup bawa. Wa ja'alna naumakum subata, kata Allah. Kami jadikan tidur kalian sebaik-baik istirahat. Sebaik-baik istirahat itu tidur. Lebih baik awak rupanya kekurangan
Silakanlah tidur, tapi jangan tidur di dua tempat. Nah, kalau ngaku Bu. Pertama, jangan tidur sewaktu ilmu tengah diberikan. Tak boleh tidur terus. Bagus. Sewaktu ilmu diberikan tak boleh tidur, tahan. Sebab begitu awak mendengarkan ilmu, setan langsung menghubungi waktu awak. Makanya cobalah tengok hari Jumat, waktu khatib sedang membacakan khutbah, itu jamaah mulai mengantuk. 25 orang di saf pertama, 20 tidur, 5 bertahan mati-matian. Ustaz kok tahu? Saya nengok dari atas ke bawah. Sebenarnya ini bukan salah jamaah saja Bu, termasuk salah buya yang menyampaikan, yang kadang-kadang terlalu lunak tapai gitu. Kaum muslimin amalilah bertakwa. Itu maklum. Termasuk waktu mendengarkan ceramah tausiah, tak boleh tidur Bu. Cuma kami ustaznya harus berlapang hati menengok perangai jamaah. Ada jamaah ini awal baru assalamualaikum pembukaan, yang berharap apa itu mau mendengarkannya serius karena datang dari jauh. Sebab yang dicontohkan Rasul, bila sahabat berbicara, Rasul menengok mata orang yang sedang bicara. Awak assalamualaikum baru ustaznya Bu. Assalamualaikum pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Buya. Dijawab ibu itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah hilang bahan ceramah itu berani jemaah. Ada pula jemaah di sebagian awak sedang ceramah, dia sibuk main HP. Ada juga ini tersinggung juga Buya di bawah. Dia bola. Memangnya ada pula kadang-kadang jamaah ini ustaz ceramah, dia sibuk menengok jam. Saya tak pernah marah nengok jamaah kalau dia nengok jam, saya tak tersinggung. Asalkan dia menengok jam sewaktu saya tak menengok dia. Ini Pak, aku nak menengok jam, tengoklah Pak, sewaktu aku nengok ibu-ibu. Yang tak endahnya waktu awak menengok dia, dia menengok jam. Itu kan untuk ustaz turun namanya. Tersinggung ustaz turun. Jadi jangan terlalu sering menengok jam, karena awak sudah biasa menengok jam ini. Kalau nak menengok jam, tengoklah sewaktu ustaz sedang tidak menengok awak. Jangan awak menengok jam itu sewaktu ustaz menengok kita, tersinggung ustaz. Begitu tengok. Jangan. Tapi itu tak perlu gitu. Nah, banyak lagi, termasuklah kadang air minum ustaz yang kurang servis. Itu hari hujan tambah banyak putih, ngomong saja. Kalau sama kan ini. Kenapa lu kalau muslimin yang berbahagia tidak bisa mencontoh malaikat, maka beliau ini manusia, awak manusia. Bahwa beliau manusia itulah makanya awak peringati kelahirannya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu bukan manusia, tak mungkin awak memperingati kelahirannya. Umpamanya malaikat, baku awak nak memperingati, awak tak tahu tak kapan malaikat dilahirkan. Kalau beliau ini jelas, nama Muhammad artinya terpuji. Ayahnya bernama Abdullah, lengkap artinya hamba
bernama Aminah, artinya perempuan jujur. Datuknya bernama Abdul Muthalib. Kalau ditanya apa datuk tahu nggak? Nah, tahu loh. Tapi kalau Rasulullah dikenalkan semua. Artinya hamba yang menuntut, paman yang membesarkan Abu Thalib, ayah yang menuntut, yang menyusukannya. Siapa? Halimah, artinya lemah lembut. Kampung Halimah namanya Sa'ad. Makanya Halimah itu disebut Halimatun Sa'adiyah, orang Bani Sa'ad. Sa'ad itu artinya kampung yang tenang, yang berbahagia, yang damai. Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau, disebut musim bunga pertama. Jadi seluruh nama yang ada di sekitar Rasul ini elok semuanya, mendatangkan kebaikan, memunculkan kebahagiaan. Kalau awak mau meniru, makanya hati-hati memberi nama anak Abdul Muthalib. Walaupun belum datang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tapi beliau bijak dalam memberikan nama. Saudara-saudara, kata Abdul Muthalib, uberi cucuku ini dengan nama Muhammad. Dan ada tafsir riwayat mengatakan Abdul Muthalib sebenarnya bukan memberikan nama itu langsung dari beliau, dari dia, tapi lewat bisikan Aminah. Aminah memberi nama anaknya Muhammad pun dari bisikan satu suara yang tak ada jasadnya. Wahai Aminah, engkau akan melahirkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kalau nanti dia lahir, berilah namanya Muhammad. 4 kali diulang nama Muhammad dalam Al-Quran. Di dalam Taurat Ahmad, dalam Injil Ahmad, di dalam Zabur Ahmad, di dalam Quran Muhammad. Orang kafir Quraisy, ya Abdul Muthalib, mengapa engkau beri nama cucumu itu dengan nama Muhammad? Karena kebiasaan awak di sini tak ada nama Muhammad. Seumur-umur alam belum ada yang memakai nama Muhammad. Sejak Rasul lahirlah baru ada nama Muhammad. Akan ganjil. Kebiasaan awal di sini kalau lahir anak dimulai dengan Abu, kata kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ubaidah, Abu Bakar, Abu Sofyan, dan Abu yang lain. Kalau di Indonesia Abu Bosok, Abu Dapur. Benar. Mengapa engkau beri nama Muhammad? Maka Abdul Muthalib menjawab, aku berkeinginan, bertujuan agar cucuku ini menjadi manusia terpuji. Karena Muhammad artinya terpuji. Terpuji di bumi, terpuji di langit. Betullah Rasul kita ini menjadi manusia yang terpuji. Maka hati-hatilah Bapak Ibu kalau memberi nama anak atau memberi nama cucu. Kalau tak anak lagi cucu, hati-hati. Kadang-kadang mentang-mentang awal hidup di zaman akhir zaman ini, di zaman now, sembarang memberi nama anak. Pak Ustaz, ya, dah lahir anak kami Pak Ustaz. Siapa namanya Bu? Nah itulah Pak Ustaz. Rencana abang di rumah separuh nama saya, separuh nama abang, nama Ucu. Itu siapa namanya Bu? Nama saya kan Erlina. Diambil. Nama suami Irfan, diambil Pan. Jadi digabung lipat. Menggigit oleh Miriam kocak ini, sendok patah, jendela berlubang-lubang. Anak tetangga datang main ke rumah, pulang nangis. Kenapa nangis saya? Digigit si lipat. Salah nama. Ada pula nama panjang minta ampun. Nama anaknya itu panjang, Putri Harum Mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Panggilannya cuma I. Wazir.
Tirulah orang-orang dahulu. Orang dahulu walaupun dia cuma sekolah SR, tidak tamat dia S1, S2, S3, atau SR, sekolah rakyat tapi bijak dalam berbuat. Oma-oma awak dulu, begitu lahir anak, dia tak langsung berikan sesuai kehendaknya. Dia tanya kepada yang paham. Bertanya itu kan kepada yang pandai. Perginya ke surau. Oh Tuhan, oh Buya, lah lahir anak kami Buya. Siapa namanya Bu? Itulah makanya aku datang kemari Buya. Menurut Buya siapa namanya? Bertanya. Maka si Buya bertanya, laki-laki atau perempuan? Perempuannya Buya. Kasih namanya nama istri-istri Rasul. Khadijah, Aisyah, Hafsah. Karena mereka itu umul mukminin radhiyallahu anha. Allah ridho. Aku lama awakku, maka lahirlah nenek-nenek awak ini. Namanya Khadijah wa Khadijah, Aminah wa Aminah, Hafsah wa Hafsah wa Isa. Cuman awak salahnya ada, suka mengikat-ikat nama yang bagus. Nama anaknya Sulaiman, dipotong dulu Silai. Aduh, Silai di rumahmu. Nak Silai itu Sulaiman. Namanya Zulkifli, dipanggil siswa. Hilanglah makna nama tersebut. Dari namanya saja sudah bagus. Kalaulah manusia lain dilahirkan, beliau dilahirkan. Kalau manusia lain dicatat kejadian-kejadian yang terjadi waktu beliau lahir, maka Rasul pun dicatat juga oleh sejarah. Kalau orang tua awak dahulu, bila waktu lahir itu, dia menjawab waktu Jepang menyorang ke Belanda, waktu tentara pusat datang menolong awak. Ada zaman yang disebutnya. Nah Rasulullah tak kala beliau lahir pun sejarah mencatat ada zaman. Namanya zaman mana ikut yang hakimi tu karena sibuk menengok HP sebelum lahir Nabi Muhammad di zaman dulu sewaktu saya menjadi guru MDA gitu. Anak-anak sekalian, yuk Pak, di mana Rasul dilahirkan? Di desa. Desa. Siapa yang tahu apa arti Al-Amin? Kebetulan kawan mengajar, namanya Amin. Maka dia jawab, Pak Amin. Payah. Rasul lahir nama zamannya bukan zaman now, zaman jahiliyah. Sebelum Nabi lahir ke dunia, tampaklah alam gelap dan mendung, pedang terhunus setiap ketika. Itu namanya hukum riba. Tiada tempat untuk berlindung, wanita cantik jadi rebutan, anak yang lahir menjadi korban. Tak jelas siapa yang mereka bangga dalam sebutan, bangga kalau disebut singa pada pasir. Apabila itu ia lakukan tanggal 12. Tanggal berapa lahiran Nabi kita nak? Tinggal pulang aja tanggal berapa? Boleh. Tanggal 12 menjelang subuh Rabiul Awal di tahun gajah, tunas sarapan terasa tumbuh, senyum mengukir di tiap wajah. Malam itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah menjelaskan sewaktu melahirkan Rasul,
sebagai seorang menunjukkan dialah penghulu alam ini, gagah Rasulullah. Sudah berhitan menurut sebuah riwayat, Aminah mengatakan seiring dengan lahirnya Rasulullah, maka Aminah melihat cahaya yang menerangi kamarnya, menerangi kota Mekah, menerangi sampai ke negeri Irak, dan mewarnai 2/3 dari alam bumi ini. Sampai hewan-hewan yang berada di lubangnya keluar menengok cahaya. Apa mendayanya? Para setan-setan heran, tak bisa naik ke langit karena sudah dilempari dengan bintang-bintang. Ada bintang khusus mendekati kota Mekah. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, bila kalian melihat sumber air yang dikenal oleh negeri tersebut sudah kering, kerontang, tak ada airnya, tiba-tiba penuh air, melimpah, mudah mengambilnya. Saat itu Muhammad dilahirkan. Kalian melihat sebatang kurma yang dikenal oleh pemiliknya, kuning dahannya, tak ada daunnya, kering batangnya, nak mati pohon Pak. Tiba-tiba malam itu menghijau daunnya, lebat buahnya, merunduk kepada pemiliknya. Mudah pula untuk memetiknya, seperti orang makan buah-buahan dalam surga. Maka saat itu Muhammad dilahirkan. Kalian melihat betapa seekor unta yang dikenal oleh pemilik unta tersebut, unta ini kurus badannya, tak ada dagingnya, tak ada air susunya. Malam itu gemuk badannya, banyak air susunya, mudah untuk memerasnya. Saat itulah Muhammad dilahirkan. Dan kalian akan melihat betapa api Persia yang 2000 tahun tak pernah padam, dikelilingi seperti orang tawaf. Tiba-tiba padam sejenak. Saat itu Muhammad dilahirkan. Heran pada tersebut. Kok bisa mati api sebahan apa? Saat itu Muhammad dilahirkan. Kalian melihat betapa kerajaan Persia, Romawi, Yunani yang berdiri dengan kokoh dan angkuh tiba-tiba runtuh tanpa ada yang menyentuh. Saat itu Muhammad dilahirkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan beliau mengalami episode tahun-tahun. 3 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. 6 tahun sesudah itu, ibu menyusul berpulang ke rahmatullah. Nabi awak ini, Nabi kita yang awak bicarakan ini, tengok sikut sayangnya. Nabi awak yang awak bicara, siapa nama Nabi awak saya? Nabi Muhammad yang awak ceritakan, umur 6 tahun sudah yatim piatu. Siapa di antara yang ada di sini 6 tahun yatim piatu? Halo. Nak yatim nak? Mau jadi yatim? Kalau mau akan mau. Tidak mau kan? Sayang sama ayah, sayang sama mama. Nabi kita itu waktu umur 6 tahun yatim piatu. Dalam ayunan gelombang masa, yatim piatu terkatung-katung. Bukanlah bujang yatim piatu, saya yatim piatu nih Pak. Makanya elok sedekah sama guru. Kalau yang tadi bungkuin lah. Udah lah, tapi kalau ini ya buat tapi soalnya dia sampai di mana? 6 tahun dalam ayunan gelombang masa, yatim piatu terkatung-katung, timbul tenggelam dihempas gelora, tiada pelampung tempat bergantung. Lagu ini tak ada dalam YouTube, tidak ada. Waktu hamba dalam kandungan umur 3 bulan, ayah pun
suami diberitakan meninggal dunia di kampung orang pula. Tidak sedih dong. Ditunggu lah oleh Aminah, lah Abdullah bukan pulang. Lewat juga lah kafilah. Mana suamiku Abdullah? Mana suamiku Abdullah? Dikabarkan suamimu sudah meninggal dunia di Madinah. Awak sedang ambil wudhu. Air mata Aminah ini jatuhnya ke dalam. Bu Ibu Hati menyiram janin Rasul yang masih kecil tersebut. Jadi Rasul ini dididik oleh Allah dengan penderitaan sejak masih dalam kandungan. Makanya beliau tak peduli menghadapi penderitaan di dunia ini. Nyalah terlatih. Anak awak dek maju, mandi pun tak pandai. Waktu hamba pandai berkata, umur 6 tahun, ibu pun pergi ke alam jauh. Ma, cobalah tunjukkan mana kuburan ayah. Kalau aku tak bisa memandang wajah ayah, sementara Abdullah itu laki-laki paling tampan di kota Mekah, paling sopan, udah dia Abdullah. Banyak perempuan-perempuan lain mau sama Abdullah. Ingin Nabi Muhammad menengok wajah ayah, tapi ayah sudah berpulang ke Abdullah. Lalu Aminah mengajak Nabi Muhammad nilah ziarah ke kota Madinah. Tunjuk kubu ayah wakam, ayah kamu, berbawa akang ayah kamu. Pulang ke Mekah bersama ibunda. Ibunda pun sakit di perjalanan. Namanya Desa Abwa. Aminah meninggal dunia dalam pelukan Rasulullah yang masih berumur 6 tahun. Coba bayangkan awak. Di kampung orang awak meninggal. Siapa kawan kan balik ke Mekah. Ayah baru ditengok makamnya, ibu pun menyusul. Maka digendonglah Rasulullah ini oleh hamba sahaya ayahnya sampai ke rumah. 5 hari bersama hamba saya baru dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib, yatim piatu. Waktu hamba pandai berkata, ibu pun pergi ke alam jauh, tinggallah kami sebatang kara, hilang pelindung lenyap pengasuh. Itulah dia Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, tak kala Rasulullah mengalami tidak enaknya menjadi anak yatim piatu, wajah Rasulullah itu memberikan pahala yang sangat besar. Beliau mengatakan, siapa yang sayang sama anak yatim, maka besok kata Rasul akan berdampingan denganku di dalam surga seperti wajah ini. Jadi tidak main-main itu punya dunia anak yatim, belum lupa. Disebut berdampingan dengan Rasul. Kata Rasul, Bapak pergi sholat ke masjid, puasa di bulan Ramadan, umroh, haji, zikir, berdoa, menolong orang, dan seterusnya bentuk amal soleh. Tapi tak disebut Rasul berdampingan dengannya di dalam surga. Allah hanya sebut wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira kepada orang beriman beramal soleh, bagi mereka Allah sudah sediakan surga. Disebut begitu saja, yang mengalir sungai di bawah. Tapi yang sayang sama anak yatim, berdampingan denganku kata Rasul seperti buah dari ini. Jadi kok ada anak yatim di rumah awak, itu disayang-sayang. Rumah yang paling bersinar dari alas Allah, rumah di situ ada anak yatim. Pak Ustaz, rumah kami ada anak yatim, Pak Ustaz. Itu bagaimana kalau supaya rumah bersinar? Suami bercoki mana kok? Niat betul ini Pak Ustaz, supaya rumah bersinar. Kebetulan biniku bodang badan, kaki ketek badan, rumahnya coki. Jangan, dosanya besar. Ibu yang berbahagia, walaupun di rumah awak tak ada anak yatim karena suami masih hidup, rumah awak bisa menjadi bersih
berzina dari arah Allah, kalau dari rumah awak keluar bantuan untuk anak yatim. Itulah maksudnya. Menyapu kepala anak yatim tak sama dengan menyapu kepala anak awak. Kalau menyapu kepala anak yatimnya, setiap rambut yang tersentuh hapus dosa, ditulis pahala, diangkat derajat. Berapa rambut anak yatim itu yang tersentuh dengan telapak tangan? Tidak ada anak yatim yang tak berambut kecuali Upin Ipin. Kalau Upin Ipin juga anak yatim yang aku. Cuma ada orang ini. Upin ada sih, tidak perlu diam. Jadi kalau menyapu kepala anak yatim, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, hati saya ini keras, tak bisa menerima pelajaran, tak bisa menerima pemahaman, menolak terus. Kata Rasul, itu karena hati keras tuh Pak. Kata Rasul, usap olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Usuk. Tapi bukan sekedar itu saja. Ini ungkapan kasih sayang, tapi juga berikan bantuan. Apalah gunanya bapak itu setiap hari membelai kepala anak yatim, tapi kiki. Lewat anak yatim pergi sekolah, lewat ibu ke rumah apa? Iuang kemarin dulu iuang, mandi dulu. Apa Pak? Buka kopi kau tu. Apa Pak? Apa ini? Mau untuk anak yatim sama orang. Nah, apa pahalu? Apa ini? Deko Pak udangnya masih kebaliknya. Anak ini jujur, baliknya di situ harapannya mudah-mudahan ada bungkusan, ada hadiah atau adalah pemberian. Rupanya enggak ada. Lewat di buku apa itu? Pak, ambo udangnya Pak. Asikoyo. Buka kopi apa untuk buka? Benar. Apalagi kalau ada pula pesan di situ sambil membelai kepala anak yatim, apa aku bertanya, mana Mak? Rupanya mak yatim kumpul. Dijawab oleh anak yatim ini, di rumah Pak. Oh, apa kirim saya? Kaum muslimin yang berbahagia, umur 8 tahun dipelihara oleh kakek, kemudian kakek meninggal dunia, lalu dipelihara oleh Abu Thalib. Abu Thalib memberikan persaksian bagaimana banyaknya kejadian yang luar biasa sewaktu membesarkan Rasul. Bagaimana Abu Thalib merasakan keberkahan di rumahnya, makan bersama anak-anak Abu Thalib itu banyak kok, tak bisa kenyang kalau tak ada Nabi Muhammad. Diangkat keberkahannya. Rumah itu sejak ada Nabi Muhammad diberkahi oleh Allah. Halimah perempuan miskin, sejarah mencatat Halimah menjadi perempuan kaya raya. Kenapa? Menyusukan Nabi Muhammad. Hewannya berkembang biak. Bapak Ibu yang berbahagia, umur 25 tahun Rasul menikah. Maka sebaik-baik menikah dan ujang-ujang umur 25 tahun. 40 tahun diangkat sebagai utusan Allah. 63 tahun berpulang ke rahmatullah. Menunjukkan beliau itu manusia. Catatannya lengkap dan tindakannya manusiawi. Sebab manusianya wahyu berada di antara dua. Ada manusia yang cenderung kepada malaikat. Ada manusia ini cenderung kepada hewan. Sebagaimana air susu yang diletakkan Allah di antara najis dan darah. Begitulah manusia ini diletakkan. Ada manusia ini Pak seperti malaikat, maka tak bisa Pak contoh. Datang 3 orang ke rumah Aisyah nak meniru Rasulullah, tapi bentuknya kayak malaikat perangainya. Datang dia, Pak, ibadah Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, Rasul itu kalau ibadah begini. Suatu hari, suatu malam, Aisyah kehilangan Rasul, tak ada Rasul di dekatnya. Di
Dicari oleh Aisyah. Rupanya Rasul itu sedang sujud. Aisyah menunggu Rasul yang sedang sujud, tapi tak pakai bangkit-bangkit. Seakan-akan Rasul sudah berpulang ke rahmatullah. Baku lamunya Rasul itu sujud. Nak berorak-orak memang. Rasulullah itu disaksikan oleh Aisyah. Sholat malamnya lama kali sampai bengkak kaki. Maka diingatkan oleh Aisyah, tidak usah kayak ini betul Tuhan. Bukankah Tuhan itu dijamin masuk surga? Dosa Tuhan yang lalu sekarang dan akan datang sudah diampuni. Maka Rasul menjawab, apalah an aku nahab dan syukur. Apa aku tak senang kalau disebut hamba yang pandai bersyukur? Ibadah Rasulullah. Mendengar keterangan itu, 3 orang tadi yang bertanya kepada Aisyah mengatakan, kalau begitu ibadah Rasul hebatnya, maka mulai besok, kata yang satu, saya akan puasa setiap hari. Pokoknya tiap hari puasa. Yang nomor 2 mengatakan, saya akan tahajud sepanjang malam, tidak pakai tidur. Yang nomor 3 mengatakan, kalau begitu saya akan membujang panjang, tidak pakai menikah. Kata Rasulullah, siapa yang menyebut itu? Saya ini, kata Rasulullah tersebut, beribadah, tak berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya beribadah sholat malam, tapi juga tidur. Saya beribadah, tapi juga berkeluarga, menikah. Siapa yang tidak mau dengan sunnahku, bukanlah ia dari umatku, kata Rasul. Sebab yang tidak pakai makan-makan, tak pakai tidur, tak pakai berkeluarga, tak manusia. Malaikat untuk itu dia. Ada pula manusia ini yang mirip seperti hewan. Tidak juga bisa contoh. Ada Pak Ustaz? Buka lembaran Al-Quran. 9 bentuk manusia dalam Al-Quran ini, tapi perangainya seperti hewan. Antara lain, ada manusia itu kata Allah seperti lebah. Itu elok lebah. Makanannya elok, dan dikeluarkannya elok. Hinggap di tempat yang elok-elok, iya tak? Dan punya harga diri. Kalau diusik, nyamuknya. Ada manusia seperti nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalamma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk, coba tengok. Nyamuk ini binatang yang makanannya bergizi tinggi, darah, ya tak? Tapi karena tak halal hasil mencuri, badan nyamuk kurus. Yang kedua, nyamuk ini adalah hewan yang bekerja dengan risiko tinggi. Makanya orang kalau digigit nyamuk tak pernah membunuh seperti ini. Tapi hancur. Nah, pekerjaannya haram. Yang ketiga, nyamuk ini binatang paling penakut. Nyamuk tak akan berani menggigit muka awak, apalagi bibir. Pernah Pak digigit nyamuk itu? Dia takut. Yang sering gigit nyamuk mana? Kalau tidak punggung, kaki, karena jauh dari jangkauan tangan. Bahkan kalau awak tidur, dipastikan nyamuk itu dulu awak sudah tidur atau belum. Diberi sunyi telinga awak. Kalau awak berdiri, maka dia terbang ke atas. Tengoknya, oh lu jelas, Ustaz Dewa. Kalau nanti diperiksanya tak ada tindakan, barulah awak digigitnya. Penakut. Lebih parah lagi, nyamuk ini adalah hewan yang sangat kejam. Ia tidak hanya menarik darah, tapi juga menyuntikkan racun. Kejam. Ada manusia seperti itu. Ada manusia itu seperti monyet. Kunu kirodatan hosina. Jadilah engkau monyet yang hina. Nah, bagaimana perangai monyet? Coba tengok monyet. Saya punya pengalaman dulu. Nah, waktu Ustadz, saya. Oh, nak tengok sini nak. Nah, sini. Jangan ino. Nah, sini. Tengok. Oh, kamu Ustaz waktu kayaknya kalian tuh waktu MTS itu kerjanya menjalankan bolu, tahu Pak? 3 bolu. Nah, pakai sepeda keliling kampung kan.
Jadi ayah lu sekolah, dipanggil oleh ibu atau apapun lah, lu psikolog. Nah kalau jangan dipanggil lu, tapi dia lah, ya Pak, bisa ngambil, bisa Pak. Rupanya baru buat padanya kalau diambil pisang. Disitulah nampak keserakahan bobo. Kalau kasih pisang bobo ini pisang pertama, tidak langsung dimakannya, ditaruh di dalam mulut. Pisang nomor 2 sebelah kiri. Pisang nomor 3 di tengah. Pisang nomor 4 pegang dengan tangan kanan. Pisang nomor 5 tangan kiri. Pisang nomor 6 iko kanan lapono, kiri lapono, mulut lapono. Dengan apa dipegangnya? Dengan kaki. Jadi dari sekian banyaknya hewan, bobok dan pandai memegang dengan kaki. Pisang nomor 7 tidak mirip Ronaldo. Mirip nampak muya. Itu serakahnya monyet ini. Ada manusia seperti yang punya duit. Ada manusia di dalam Al-Quran disebut oleh Allah seperti anjing. Mereka itu seperti anjing, nggak tahu diingatkan atau tidak, diperingati atau tidak, ditakut-takuti atau tidak, diiming-iming pahala atau tidak, tak peduli. Kalau untuk itulah awak seluruh. Anjing aku apa ibu tak lomah bagaimanapun sopan orang menyebut anjing tidak elok. Coba lah Pak sebut tetangga dengan kata anjing. Tetangga kami itu kalau Ustaz apa untuk anjing lomah dengan kalau istrinya masih sama ngomong anjing dulu. Padahal buat menyebut orang bertengkar di pasar kalau sudah memuncak bencinya akan disebutnya anjing. Orang pelan. Mana ada ibu-ibu berteriak, dasar ibu bunga dahlia. Daripada ibu bunga melur. Tidak ada. Ada dalam Al-Quran. Kalau ada seperti itu tidak bisa wakilu. Beliau ini manusia. Maka apa yang dilakukan manusia lain dilakukan oleh Rasul. Kalau Rasulullah, kalau hari ini awak makan, Rasul pun makan. Cuma ciri khas makan Rasul itu 2. Pertama bergizi tinggi, yang kedua ukurannya sekadarnya. Sekadarnya bukan sekedarnya, sekadar ada ukurannya. Awak bukan sedikit makan, tapi sedikit-sedikit makan. Makanya ada orang sakit bukan kekurangan tapi kelebihan. Rasulullah sedikit tidur, awak sedikit-sedikit tidur. Sudah mengajar amakku mewakili 2. Namanya mengantuk kabur dari Rasulullah. Pak Ibu yang berbahagia, Anda bisa mencontoh malaikat. Nah Rasulullah tersebut tindakannya manusiawi. Satu alasan. Yang kedua, mengapa Rasulullah itu bisa menjadi contoh kebahagiaan? Alasan kedua, karena beliau punya pribadi yang lengkap. Siapapun awak hari ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, kehidupan berpribadi, berkeluarga, bertetangga, semuanya sudah dicontohkan Rasul. Sehingga tak ada alasan. Saya umpamanya imam, Rasul pernah jadi imam. Tapi Rasul menjadi imam senang jamaah di belakang. Kenapa demikian? Karena Rasul itu memberikan bimbingan. Kalau kalian menjadi imam jangan panjang-panjang ayat. Jadi kalau ada imam yang panjang ayatnya, itu untuk jamaah. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, tengoknya ke belakang tak kosong masjid. Rupanya orang pulang. Maka Mu'adz nanya sama Rasul, ya Rasulullah, sewaktu saya menjadi imam,
dijawab oleh Muaz, Al-Baqarah ya Rasulullah. Adik, orang panjang Al-Baqarah 40 juz. Maka kata Rasul kepada Muaz, wahai Muaz, bila engkau menjadi imam Muaz, jangan panjang-panjang ayat. Di belakangmu ada 4 tipe manusia. Pertama ada orang sakit, orang tua. Yang kedua ada orang sakit, asam urat, asam apa-apa. Nah, yang ketiga ada perempuan yang sedang ditunggu anaknya. Yang keempat ada orang yang punya urusan sesudah sholatnya. Bila engkau menjadi imam, jangan panjang-panjang ayat. Sebenarnya pengajaran ini bukan untuk Muaz saja, untuk seluruh awak yang menjadi imam, siapapun. Jangan mentang-mentang anak muda kami ini habis Al-Quran lalu sepanjang-panjangnya. Tak boleh. Memangnya tak boleh dibaca panjang, Pak Ustaz? Boleh kalau awak sholat sunat. Rasul sholat sunat, Pak. Allahu Akbar. Ikut sahabat sunat di samping Rasul. Jadi orang sholat sunat, awak boleh ikut sholat sunat. Boleh bagaimana? Maka sahabat ini mendengar. Kita ikut nih sama Rasulullah. Sahabat mendengar di sholat sunat. Rasul membaca surat Al-Baqarah. Aku berharap, kata sahabat, mudah-mudahan Rasul rukuk. Selesai surat itu, beliau nyambungnya dengan Ali Imran. Aku nak meninggalkan Rasul, nak tahanlah mengeletek lutut. Beliau sambung dengan Al-Maidah. Maka berapa surat yang dibaca Rasul, berapa juz? 4 juz 1 rakaat. Tapi itu solat sunat. Kalau solat jadi imam dilarang oleh Rasul. Di belakangmu berada orang tua. Tu tengok atu-atu tu togaknya. Awak pun besok gitu ya Pak. Kalau lah umur 60 70 nak tambah gagah awak le Pak. Sementara imam kau dihantarnya baca surah Yasin 83 ayat. Yasin, mentang-mentang hafiz kok. Atuk itu 1 ayat saja 1 derajat turun badannya. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Lain 80 dari bawah. Tentu cocok pun yang apa itu berandai loh. Malam besok apa ini akan datang lagi. Lalu awak salahkan apa kau tidak datang-datang. Tak tolong datang dulu ya. Membunuh imam dulu. Termasuk irama. Irama jangan panjang. Ya kayak Imam Ahmad tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sederhana. Ini kadang ayatnya pendek, tapi iramanya Bengawan Solo. Irama keroncong, panjangnya jadi. Bapak-bapak Inna Atina panjang atau pendek? Ada imam baca Inna Atina, panjang atau pendek? Pendek, tapi bisa menjadi panjang tuh kalau iramanya panjang. Dia membaca Inna Atina itu bukan Inna Atina kal-kautsar, itu terasa pendek. Itu enggak, balagu kan benar. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa Pak Ali? Oh, saya tokoh agama, Ustaz. Rasulullah itu paling pandai mengajak orang dan tak pandai mengejek-ngejek orang. Beliau itu ramah, tak ada marah-marah. Walaupun kalau dari kacamata awak, pertanyaan orang itu memunculkan rasa marah. Tapi Rasul tetap tak marah. Rasulullah didatangi seorang anak muda. Ya Rasulullah, saya cinta kepada Islam, tapi jangan dilarang kerja. Apa kerjanya? Berzina. Aku hobi berzina katanya. Jangan dipegang. Gimana anda marah? Tidak. Kira-kira aku ini datang ya. Oh
Ustaz, aku senang kepada Islam, tapi aku senang mabuk. Tapi kan dilarang ya mana? Marah awak, tak boleh, bukan begitu. Rasulullah tidak, cuma Rasul menggunakan argumen alasan. Yang engkau zinai itu mungkin salah satunya adalah ibu dari seseorang. Maukah ibumu dizinai orang? Oh, tidak ya Rasulullah. Atau istrimu juga tidak mau ya Rasulullah. Anakmu mau, tidak mau ya Rasulullah. Bibimu mau, begitu kan? Tidak mau ya Rasulullah. Nah, salah satu yang kau kerjakan itu manusia itu itulah. Mungkin dia istri seseorang, mungkin dia ibu seseorang. Begitu Rasulullah. Ada seseorang hobinya mencuri. Dia senang kepada Islam, hobinya mencuri, tapi jangan dilarang. Sementara dalam Islam siapa yang mencuri potong tangan. Apakah Rasul langsung marah? Tidak. Rasul cuma bikin perjanjian. Nanti yang penting kata Rasul, kau dengar azan orang, kau harus azan. Itu aja. Undang orang itu. Enak jadi umat Islam ini. Tak dilarang kalau mencuri. Suatu malam dia mencuri. Keluar punya sebuah orang itu yang depan rumah. Begitu nak dibawa pakai unta, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah janji sama Rasul. Kalau orang azan, kau azan juga. Dia belum azan. Dipukul rumah orang. Ditengoknya keluar, nampak orang sedang azan. Untung apa pun dilakukan Allah. Kalau tidak habis barang itu. Begitu selesai sholat di saat di azan selesai disalami. Makasih Pak, makasih. Apa makasihnya tuh? Untung apa azan. Kalau tidak habis barang kami dibawa orang mencuri. Aku apa? Aku mencurinya kata. Nah, mungkin apa mencuri juga Pak? Apa aja mau azan? Mungkin mencuri. Iya aku mencuri. Tidak percaya kami coba. Sampai akhirnya yang menang itu siapa? Yang punya barang, yang punya rumah. Kalau gitu Pak, mau mencuri apa atau tidak, yang penting kami ucapkan terima kasih. Ambil Pak separuh waktu kami tinggalkan separuh. Kalau tidak ada Pak azan habis sesadunya Pak. Maka sadarlah. Ya Allah, malam ini aku mencari yang haram, yang halal untuk berikan. Kalau begitu saya tak akan mencari yang haram lagi. Saya berhenti jadi pencuri. Berkat apa? Bijaksananya Rasulullah. Datang seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai Allah? Maka Rasul menjawab, zikrullah. Ulang orang. Orang nomor dua datang, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab lain, jihad fisabilillah. Orang itu berulang, tenang. Datang orang nomor tiga, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, haji mabrur. Ulang-ulang orang itu diamalkannya. Bapak Ibu, itu bedanya awak dengan Rasul. Kalau saya sedang ceramah ini bertanya, lah apa umpamanya? Pak Buya, tanya si Buya, apa Pak? Apa amal yang paling afdal Buya? Maka saya jawab zikrullah. Bertanya pula ibu sebelah kiri, oh Buya, iya, apa amal yang paling afdal? Ibu kalah jawab tadi zikrullah. Iya kan? Bertanya pula apa yang disebut? Pak Buya, tanya siapa Buya? Apa amal yang paling afdal? Oh Pak, apa sih? Tidak mau marah. Menyomak, tidak menyimak. Zikrullah. Itulah awak. Kalau Rasul, kenapa jawaban Rasul berbeda? Padahal pertanyaannya sama. Apa amal yang paling afdal? Itulah bijaknya Rasul sebagai pemimpin. Karena beliau tengok situasinya. Satu aturan tidak akan cocok pada tempat yang lain. Iya tak? Ikut disambungkan selalunya. Mana bisa? Rasulullah kenapa berbeda jawaban? Yang datang itu Rasul sebut zikrullah karena yang datang orang tua.
Kok jalannya Pak ha? Ya Rasulullah, apa amalan paling afdal? Ya kira-kira begitulah. Kata Rasul, zikir Pak, zikir. Oh, berzikir. No payah tutup. Subhanallah. Subhanallah. Siapa orang tua keberatan disuruh berzikir saat ini? Tidak ada. Makanya di negeri-negeri suluk itu tersebut banyak orang tua yang suluk. Ya enggak, Pak? Tidak payah berzikir itu. Kenapa orang nomor 2 yang bertanya tentang amal yang paling afdal Rasul jawab jihad fisabilillah? Karena Rasulullah tersebut tahu yang datang ku anak muda gagah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Ditengok Rasul, ku anak muda dan datang. Jihad fisabilillah. Aku kalau bercokak tuh memang yang mananya orang anak muda kalau disuruh berkelahi, Pak mati orang tuh dibantai. Itu hebatnya Rasul merangkum anak muda. Jadi kalau ada remaja awak, pemuda awak bergerak seperti ini, tolonglah Pak, dukunglah kegiatannya. Salah-salah sekene, maafkanlah orang. Tak kenapa dong, untuk tersosik aku tadi dialah. Maafkanlah, kau mengundang jelah asap-asap. Ya jelah, jangan disalah-salahkan. Kalau perlu kasih dukungan. Kami mau bikin bilik remaja Bu, tapi kalau bisa pakai makan. Ibu tanggung. Bulan besok berapa orang? 40 orang. Ibu akan tanggung bikinkan kalian nasi goreng dengan kopi susu. 40 porsi kan? Iya, ibu tanggung. Kita aja. Minggu besok sate Madura. Alhamdulillah dulu ibu. Jangan sibuk menyalahkan. Aku mirip. Rasulullah tak begitu. Jangan dikira sahabat Rasulullah itu orang tua. Ali bin Abi Thalib tengok berapa umur. Zubair bin Awam berapa? Abdullah bin Umar berapa? Ada yang 9 tahun, ada yang 20 tahun. Sahabat-sahabat tuh udah muda Pak. Yang tua tak banyak. Nah, kenapa orang nomor 3 Rasul jawab haji mabrur? Karena yang datang itu perempuan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka Rasul menjawab haji mabrur. Tidak mau ibu pergi haji mabrur. Itu tengok mau ibu tuh haji mabrur Pak, karena memang sudah disebut Rasul. Terbayang tidak kalau seandainya seluruh yang bertanya Rasul pukul rata saja? Ya pokoknya siapa pun nama tanya zikrullah. Sesuai dengan anak orang tua. Orang tua disuruh berzikir. Iyo sesuai. Ya badannya belah bentuknya. Ya Rasulullah, aku amalan paling afdal. Kata Rasul zikir Pak. Subhanallah. Anak muda. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Rasul jawab seperti yang pertama, zikrullah. Meloyonya langsung. Zikrullah, tak apa-apa. Tak mau. Atau seluruh jawaban itu dijawab Rasul jihad fisabilillah. Sesuai anak muda. Betul tak? Untuk anak muda sesuai. Untuk orang tua. Sedangkan gaya jalannya itulah kuyang sesado. Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Rasul, jihad fisabilillah. Mati tak boleh. Masuk lagi langsung apa? Jadi tidak, siapapun awak sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kaum muslimin, lalu apa beliau yang awak contoh yang mendatangkan kebahagiaan? Bukan rumah beliau, karena rumah beliau 3 kali 4 meter. Bukan kendaraan beliau, karena kendaraan beliau cuma unta. Payah memesan untuk gemukah ini.
Bukan apa beliau, tapi bagaimana beliau. Ada dua yang dicontoh. Yang pertama, bagaimana ibadah beliau. Beliau adalah sosok manusia yang menerjemahkan ibadah di dalam Al-Quran. Umpama Allah menyuruh awak berwudu, basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, basuhlah kepalamu, basuhlah kakimu. Tapi mana contohnya? Rasul mewujudkannya. Contohlah Rasulullah beribadah. Bagaimana cara Rasulullah beribadah? Rasulullah itu kalau berwudu tidak laju dong. Ada orang berwudu laju untuk milik khusus. Nah, kenapa demikian? Rasul mengatakan siapa yang berwudu seperti ini, nah, dicontohkan Rasul. Maka tak kala ia membasuh muka, berjatuhanlah dosa dari mukanya. Seiring jatuhnya air ke lantai, ia basuh tangan, berjatuhan dosa dari tangannya. Seiring jatuhnya air ke lantai. Tapi yang sering dilupakan orang yang berwudu seperti ini. Bagaimana cara Rasulullah mencontohkan wudu? Nah, tengoklah sejarah wudu tersebut. Rasul kalau berwudu dibacanya bismillah. Bismillah. Lalu cuci telapak tangan sambil menyela jari jemari. Lalu berkumur-kumur dengan tangan kanan. Memasukkan air ke hidung, istinsyak, mengeluarkannya istinsyak. Baru membasuh, gosok. Basuh tangan. Awak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Sembarang solat. Rasul kalau solat ada baju khususnya, bukan baju sembarang. Awak berani awak solat tidak pakai kopiah. Kalaupun pakai baju cuma baju kampanye. Ini Golkar, Selasa, PDI, gabung bertiga. Ada pula yang sholat pakai baju kaos tulisan banyak minta ampun. Tando-tando ulang awak katanya. Ampun pernah ke baju, mak. Hilang busuk di wajah. Itu lumayan masih pakai baju. Ada bapak-bapak ini sholatnya tidak pakai baju, dengan alasan yang penting tertutup aurat dari pusat sampai ke lutut. Kalau baju lupa itu ya, dan penting tertutup aurat. Iya, dalam segi fikih betul, cuma tak ada. Berani awak pergi ke kantor lurah itu tanpa baju. Apa dah ke kantor camat? Weekend sarung. Pak Camat, aku nak mengurus surat pindah. Nak diusir Pak Camat, elok. Masa kepada Pak Camat tak berani, lalu kepada Allah berani? Ada itu. Tak baju kain sarung bulung besar minta ampun, sudahlah sholat jam 7 pagi, mato 5 watt, badan bungkuk sabu, mengangkat tangan untuk orang sakit 3 bulan. Atau malaikat itu mereng betul kan sholat itu? Zikir, Rasulullah membetulkan zikir. Bagaimana cara awak berzikir? Rasul Allah kan suruh, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Bagaimana cara awak berzikir? Contoh Rasul, beliau istighfar, astagfirullah paling tidak 3 kali, dan sungguh-sungguh. Awak kadang ada yang istighfar sambil-sambilan, ada yang istighfar sambil menguap. Ada yang istighfar sambil nonton TV di depannya. Awas itu nak, omak nonton. Dan kau sakit itu, atau malaikat kan mana dan hidupnya. Subhanallah itu Rasul ucapkan baru dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awak kadang hitungannya banyak, ucapannya sedikit, karena dipotong 2. Subhanallah itu kalau pendek, kau potong 2 lah. Baik.
sampai ujung. Apa kata malaikat? Alhamdulillah. Betul ya. Mendoa semangat. Jangan mendoa sambil-sambilan. Kadang awak mendoa muka ke kawan. Jadi acara di rumah ibu. Cara buka jadi tambah. Padahal awak meminta sama Allah. Sungguh-sungguh lah. Bahkan ada yang berani mendoa meletakkan tangan di paha. Amin. Amin. Kata malaikat kan sudah punya dikabulkan dah. Kekayaan betul sakit hati pening. Sungguh-sungguh sudah dicontohkan oleh Rasul. Kenapa awak perlu memperbaiki ibadah ini? Karena ibadah inilah yang membahagiakan awak. Baik di dunia apatah lagi besok di kampung akhirat. Memang saat ini Pak, duduk orang yang beribadah dengan tak beribadah sama sopannya. Gaya jalan sama eloknya. Tapi besok kalau sudah dinampakkan balasan bagi orang yang beribadah baru ketahuan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Akan ada masanya dipisah oleh Allah. Mana yang berdosa, mana yang berpahala. Baru tahu bapak. Dari mulut awak yang tak beribadah itu keluar ratapan Rabbana, oh Tuhan kami. Absorna, kami sudah lihat indahnya surga, ngerinya neraka. Wasami'na, sudah dengar ilaman. Farji'na na'mal solihan, balikkan kami ke dunia supaya kami bisa beribadah, beramal soleh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, lah terlambat sudah. Makanya ulama tadi mengatakan kalau kalian dekat kuburan, dengarlah jeritan orang dalam kubur. Tak berani awak lewat dari kubur. Orang tu menjerit-jerit, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia supaya kami ini bisa melaksanakan solat 2 rakaat. Sudah nak pulang-pulanglah lagi ke kubur. Dulu sudah disuruh oleh Rasulullah, siapa yang berwuduk sempurna, solat dia 2 rakaat, memohon ampunan terhadap dosanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi dulu baru teori, belum nampak hasil. Sekarang sudah nampak. Tak bisa. Ada yang lebih singkat, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia, sekedar mengeluarkan dompet lalu memberikan infak tersebut. Karena baru nampak, Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisikotil tamroh, pelihara diri kalian walaupun sedekah kalian sebesar biji tamat, biji kurma. Sekarang tak nampak, besok ditambah. Ada yang lebih singkat lagi, ya Allah balikkanlah kami ke dunia, sekedar ucapan subhanallah dikeluarkan lubang kubur, subhanallah, balik silakan. Tak bisa juga. Kenapa? Rasul dulu mengatakan subhanallah itu merupakan tanaman surga. Dulu awak lalai-lalai kan. Banyak orang selesai solat tak sempat membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, apalagi berzikir. Sangat tak sempat. Orang ada Allahumma antas salam lantas jalan. Dan sompeknya berzikir. Padahal dalam kubur itu banyak orang minta supaya bisa berzikir. Kalau dibalikkan Allah lah umpamanya ke dunia ini Pak. Nuh musuh di awak dengan aku. Solat dan Allahu Akbar. Tapi Allah tak kabulkan. Sebab kalau pun dikabulkan, istri dan suami takkan mau menerima. Misalkan RT RW lagi, istri suami pun tak mau menerima. Ada bapak mau menerima istri yang meninggal setahun yang lalu, apalagi yang meninggal 10 tahun yang lalu. Ini datangnya tidak rancak ya. Ini datangnya tengah malam jam 2 saat hujan lebat terdengar lolongan anjing. Datangnya ke rumah, bang, namanya tunggal landang awak ini. Nah Bapak Ibu yang berbahagia ibadah. Yang kedua yang membahagiakan seorang mukmin adalah akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya tak payah-payah. Apa yang dilakukan Rasulullah itulah dia akhlak. Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Maka kalau Rasulullah itu sering nampak senyum, itulah akhlak Rasulullah.
Menurut Anas bin Malik, 10 tahun aku bersama Rasul, belum pernah Rasul itu memandangku tanpa tersenyum. Rupanya dah diteliti orang pintar. Senyum ini bukan saja menyenangkan hati orang yang menengok awak, tapi memberikan kesehatan untuk orang yang senyum. Orang yang senyum itu rupanya bapak ibu payah penyakit masuk. Yang menyebabkan awak copek sakit itu tensi. Rasulullah, orang yang suka tersenyum melunakkan 6 urat saraf. Orang yang suka marah menegangkan 12 urat saraf. Kalau terlalu tegang, putih. Kalau lah putih, lah bergoyang kita tuan. Rasulullah itu suka menegur, Assalamualaikum. Bukankah beliau sendiri mengatakan, Ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Maka beliau kalau jumpa dengan orang, Assalamualaikum. Salamnya harus elok, jangan dilajukan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu artinya selamatlah tumbuh. Maka ibu tu menjawab Waalaikumsalam, ibu tumbuh juga. Bagus. Afsus salam, tebarkan salam. Waktu imut ma'am, kasih orang lain makan. Wasallu fil laili wan nasu niyam, salat dan kala orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti masuk surga dengan selamat. Jadi akhlak-akhlak Rasulullah inilah Bapak Ibu yang berusaha untuk Allah wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau jujur, beliau penyabar, beliau pemaaf, beliau penolong, beliau pemberani. Semuanya beliau tampilkan untuk kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Yang jelas, meniru Rasulullah tersebut mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan mencontoh Rasul itu menyenangkan dan menenangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang yang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami, lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan berinsur berangsur dalam kehidupan ini insya Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga dan kaum famili kami, dan dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Selamatkanlah kami ya Allah dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari bala dan bencana, dari musibah yang berbahaya, dari penyakit yang susah mencari obatnya. Anugerahkan kepada kami hati yang selalu bersih, pikiran yang selalu jernih, semangat yang selalu gigih, pandangan yang penuh kasih, dan prestasi hidup yang mudah pula kami raih. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wa salamata wa taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhana